Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 16 Oktober. Konflik antara Israel-Palestina kian memanas. Tanggal 15, Perdana Menteri Israel bersumpah untuk menghancurkan kelompok Hamas dan mengatur tentara Israel untuk memasuki Gaza. Di hari yang sama, kelompok Hamas juga menembakkan rudal dari Lebanon dan mengklaim telah menimbulkan sejumlah korban di Israel. Korban yang tewas akibat serangan udara balasan Israel terus berjatuhan. Jalanan yang sempit dan padat membuat pengangkutan jenazah ke kamar mayat rumah sakit menjadi berbahaya dan kuburan penuh membuat mobil es krim digunakan sebagai tempat penampungan jenazah darurat. ثلاجات الموتى الموجودة في المستشفى لا تكفي لاستيعاب 10 جثث فقط. ثلاجات آيس كريم نضع فيها جثث الموتى. جثث هائلة مكدسة داخل هذه الثلاجات. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan bersiap untuk mengerahkan pasukan memasuki Gaza. Selain itu, jumlah sandera di Gaza diperkirakan meningkat dari 136 orang menjadi 150 orang. Sebelumnya, otoritas Tel Aviv telah meminta 2 juta warga Gaza untuk mengungsi dan saat ini diketahui 100 ribuan orang telah mengungsi. Namun Hamas meminta warga Gaza untuk mengabaikan informasi tersebut. Pada tanggal 15, kelompok militan di bawah Hamas mengaku telah menembakkan 20 rudal dari Lebanon ke dua tempat Israel. Milisi Hizbullah Lebanon mengatakan mereka telah menembakkan rudal di sebuah kamp militer Israel di dekat perbatasan Israel Utara dan Lebanon Selatan dan menimbulkan korban jiwa. Israel menyatakan pihaknya melakukan pembalasan atas serangan Lebanon dan pasukan penjaga keamanan PBB di Lebanon Selatan terkena serangan rudal. Iran yang mendukung Hamas dan Hizbullah memperingatkan Israel bahwa jika serangan terhadap warga Palestina berlanjut dan situasi memburuk, Tehran tidak akan tinggal diam. Biro Investigasi Kriminal berhasil menggerebek sebuah pabrik narkoba dan menyita amfetamin dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah Taiwan. Sindikat yang dikepalai oleh tersangka bermarga Li ini memiliki basis di kawasan utara, sentral, dan selatan. Di antaranya kapasitas produksi amfetamin yang diproduksi di pabrik Puli Nantou melampaui 300 kg dengan harga pasaran mencapai 250 juta dolar Taiwan. Polisi mendapat kabar tentang pabrik amfetamin di sebuah rumah warga di Puli Nantou. Usai mendobrak pintu, polisi meringkus 4 pakar dan menyita 313 kg amfetamin serta sejumlah alat peracik. Polisi menghabiskan banyak waktu hanya untuk menghitung barang bukti. Sindikat ini memiliki pembagian tugas terperinci. Mereka menyembunyikan alat peracik di sebuah pabrik bekas di Pingtung dan membeli mobil tua untuk mengirim bahan baku dan pakar ke pabrik Nantou, serta memanfaatkan beberapa hari selama taifun untuk meracik narkoba. Polisi melakukan penyergapan serentak di kawasan utara, sentral, dan selatan, serta membekuk 9 orang termasuk pria bermarga Li. Kebocoran gas dilaporkan terjadi di Guangming 6 Road dan Xianzheng 7 Road, Kabupaten Hsinchu. Namun penggalian di lokasi malah membuat jalanan ambruk. Berhubung titik ambruk berada di sebelah lokasi konstruksi di mana jalan di sekitarnya juga pernah ambruk pada bulan Agustus lalu, warga berharap agar penyebabnya dapat segera dilacak. Pada tanggal 15 sore, bau gas tercium di Jalan Guangming dan Shenzhen yang hanya berjarak 300 meter dari gedung pemerintahan Kabupaten Hsinchu. Petugas damkar yang tiba di lokasi menemukan hal ini terjadi karena pipa gas bocor sehingga meminta perusahaan gas dan perusahaan air untuk tiba di lokasi. Air penyiram bersiaga selama proses penyelidikan penyebab kebocoran pipa. Perusahaan gas telah memutuskan pasokan gas di kedua sisi di tempat kejadian. Perusahaan air juga telah menghentikan air yang menyembul dari pipa yang rusak akibat terkurasnya basis jalan. Kedua saluran ini akan diperbaiki setelah sementasi jalan pada hari ini. Jalan amblas yang baru muncul di tengah proses penggalian dan sontak lokasi dipenuhi bau gas yang menyengat. Ruas jalan ini pernah amblas pada Agustus tahun ini dan perusahaan konstruksi mengaku hal tersebut berkaitan dengan pembangunan di sekitar. Munculnya amblas kedua membuat Pemkot memerintahkan pembangunan segera dihentikan dan mengeluarkan denda. Masyarakat sekitar berharap masalah ini bisa segera teratasi. Akibat sampah berlebihan dan buruknya transportasi eksternal, puluhan ribu ton sampah menumpuk di kantor dinas kebersihan. Namun pada tanggal 14, sepasang pengantin justru memilih untuk mengabadikan foto pernikahan mereka di depan timbunan sampah ini. Mereka berharap dapat mengajak semua lapisan masyarakat untuk lebih peduli pada masalah sampah di Taiwan. Pasangan pengantin dari wilayah utara ini justru memilih Dinas Kebersihan Puli yang terjerat masalah sampah sebagai lokasi foto pernikahan mereka. Pengantin pria mengenakan jas dan pengantin wanita juga memakai gaun putih. Namun di belakangnya justru malah gundukan sampah.
Pasangan ini menyampaikan mereka sudah lama peduli dengan isu perlindungan lingkungan. Jadi mereka datang ke Nantou untuk memotret foto pengantin mereka dan mengusulkan secara spontan untuk mengunjungi Dinas Kebersihan Puli sebagai lokasi pemotretan. Mereka berharap dapat menggugah kepedulian warga terhadap masalah sampah eksesif di Taiwan. Kebijakan sabuk dan jalan yang diprakarsai Tiongkok telah genap 10 tahun. Walau negara peserta mendapatkan manfaatnya, kebijakan ini juga menimbulkan krisis seperti utang dan kerusakan lingkungan. Kereta cepat pertama yang dikembangkan bersama oleh Indonesia dan Tiongkok akhirnya diresmikan pada awal bulan ini. Semula disepakati bahwa proyek ini tidak akan menggunakan anggaran Indonesia. Namun penundaan proyek justru menimbulkan dana tambahan baru dan Tiongkok malah ingkar janji dan meminta Indonesia untuk saling menanggung biaya ini. Seiring Presiden Indonesia Joko Widodo menekan tombol aktivasi, kereta cepat Jakarta-Bandung resmi beroperasi. Jalur sepanjang 142,3 km yang menghubungkan DKI Jakarta dengan Bandung ini mempersingkat waktu tempuh 3 jam berkurang menjadi 45 menit. Kereta cepat ini telah menjadi indikator baru modernisasi transportasi Indonesia dan menjadi lanskap kota yang baru. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan hasil kerjasama Indonesia-Tiongkok dan menjadi salah satu proyek indikator prakarsa sabuk dan jalan. Sebagian besar proyek didanai Tiongkok dan dibangun bersama oleh perusahaan KA yang dibentuk Tiongkok dan Indonesia. Proyek ini dimulai pada tahun 2016 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2019. Tetapi kendara konstruksi dan pandemi telah menunda pembangunan selama 4 tahun ditambah kenaikan harga bahan baku menyebabkan anggaran membengkak hingga hampir 1,3 miliar dolar Amerika. Proposal awal Tiongkok adalah Indonesia meminjam 75% biaya dari China Development Bank dengan jangka waktu pembayaran 40 tahun dan sisanya yang 25% menjadi tanggung jawab perusahaan kereta api bersama Indonesia-Tiongkok. Tiongkok awalnya berjanji tidak akan menggunakan APBN Indonesia dan tidak meminta jaminan, namun janji tersebut telah dipastikan kandas. Banyak pihak yang khawatir pinjaman dan bunga yang dihasilkan akan menimbulkan beban keuangan yang sangat besar. Meskipun analis menyatakan Indonesia mampu membayarnya melalui perbajakan untuk sementara waktu, tetapi Indonesia harus waspada terhadap risiko siklus hutang untuk jangka waktu yang panjang. Prakarsa sabuk dan jalan Tiongkok telah berlangsung selama 1 dekade. Sebagian negara memperoleh manfaat dari penguatan infrastruktur dan pembangunan, namun hal tersebut juga diiringi masalah utang, korupsi, dan dampak lingkungan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.